sobat belajar semua, kembali lagi dengan aku Dewi Suci. Di sini seperti episode-episode sebelumnya, Kakak mau menjelaskan tentang poin-poin materi yang ada pada buku Classical Dynamics of Particle and System, di mana di chapter 3 ini yaitu membahas tentang poin 1.7 tentang signifikasi geometris dari matriks transformasi. Untuk pertimbangan sumbu koordinat yang diputar berlawanan arah jarum jam melalui sudut 90 derajat. Tentang sumbu min 3 seperti pada gambar 1.6. Gambar 1.6 dalam rotasi searah jarum jam 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap sumbu 3. Hal ini konsisten dengan aturan rotasi tangan kanan ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya, sebelum itu kita membahas tentang satu-satunya kosinus yang tidak hilang. Satu-satunya kosinus yang tidak hilang adalah cos dalam kurung X aksen 1, X 2 sama dengan 1 sama dengan lambda 212 dengan menjadi cos dalam kurung X2 aksen X1 sama dengan min 1 sama dengan lambda 21. Cos dalam kurung X3 aksen X3 sama dengan 1 sama dengan lambda 33. Sehingga matriks A untuk kasus ini adalah lambda 1 sama dengan dalam kurung 0, 1, 0, min 1, 0, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya, pertimbangkan rotasi berlawanan arah jarum jam melalui 90 derajat pada sumbu X, seperti gambar pada 1.7. Pada gambar 1.7 ya teman-teman. Di gambar 1.7-nya ini di mana untuk menentukan matriks transformasi untuk transformasi gabungan untuk rotasi terhadap sumbu berikut diikuti dengan rotasi terhadap sumbu X yang baru menjadi X aksen sama dengan lambda 1x di poin 1.32a menjadi X aksen sama dengan X2 X aksen sama dengan lambda 2 lambda 1x menjadi dengan demikian. Gambarnya bisa dipahami seperti ini ya teman-teman ya. Untuk di buku Classical Dynamics of Particle and System, di situ dijelaskan dalam bahasa Inggris secara rinci sekali, dan di sini kakak sudah mentranslate-nya menjadi bahasa sehari-hari kita, yaitu bahasa Indonesia. Di sini sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Oleh karena itu, dua rotasi yang telah dijelaskan dapat diwakili oleh satu matriks transformasi menjadi demikian di poin 1.34. Dan orientasi akhir ditentukan oleh sekian. Dan hasil orientasi sama sekali berbeda. Gambar 1 sampai 9 mengilustrasikan orientasi akhir yang berbeda dari paralelepiped yang mengalami rotasi yang sesuai dengan dua rotasi berikut. Ketika rotasi berurutan dibuat dalam urutan yang berbeda. Bagian atas dari gambar menunjukkan produk matriks, seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Di sini dijelaskan ada beberapa kotak. Yang pertama ada kotak A, kotak B, dan kotak C.
dengan rotasi 90 derajat dengan sekian, jika dimiringkan sekian, semikian, jika di posisi seperti ini. Di situ dalam gambar 1 sampai 9 mengalami 2 rotasi berturut-turut dalam urutan yang berbeda atau hasilnya yang berbeda. Untuk selanjutnya, pertimbangkan rotasi yang digambarkan pada gambar 1 sampai 10. Kita rotasi ini. Rotasinya kita pahami ya teman-teman ya. Untuk contoh yang terakhir ada pada gambar 1 sampai 11, sebuah benda mengalami inversi yang merupakan refleksi tentang asal-usul semua sumbu. Sebagai contoh terakhir, pertimbangkan transformasi yang menghasilkan pantulan melalui asal semua sumbu seperti gambar 1 sampai 11. Transformasi seperti ini disebut dengan inversi dalam kasus seperti berikut. Ini dijelaskan dalam rumus 1.37. Pada contoh sebelumnya, kita telah mendefinisikan matriks transformasi sebagai hasil dari 2 rotasi yang berurutan, yang masing-masing merupakan transformasi ortogonal dan berikutnya. Nah, namun karena seperti itu, kita itu sudah dijelaskan dalam buku Classical Dynamics of Particle and System ya teman-teman. Dengan demikian, semua transformasi yang dihasilkan dari rotasi yang dimulai dari kumpulan sumbu asli memiliki determinan yang sama dengan berikut, tetapi inversi tidak dapat dihasilkan oleh rangkaian rotasi apapun, dan determinan matriks inversi sama dengan -1. Transformasi ortogonal yang determinan matriksnya adalah +1 disebut rotasi yang tepat. Mereka yang memiliki determinan yang sama dengan -1 disebut rotasi yang tidak tepat. Semua matriks ortogonal harus memiliki determinan yang sama dengan +1 atau -1. Di sini kita membatasi perhatian kita pada efek rotasi yang tepat dan tidak memperhatikan sifat-sifat khusus vektor yang terwujud dalam rotasi yang tidak tepat. Untuk contoh soalnya ada pada 1.4, yaitu kita diminta untuk menunjukkan bahwa A2 sama dengan 1 dan A6 sama dengan -1. Untuk solusinya kita bisa buat dengan A2-nya matriksnya dalam kurung 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 sama dengan +1 dalam kurung 0 -1 1 0 sama dengan 0 min dalam kurung -1 sama dengan 1. Dan untuk lambda 6-nya sebagai berikut, yang hasilnya adalah -1. Jadi sudah terbukti bahwa lambda 2 sama dengan 1 dan lambda 6 sama dengan -1. Oke, sangat mudah banget nih teman-teman sobat belajar semua. Berarti di chapter 3 ini kita membahas tentang signifikasi geometris dari matriks transformasi. Oke, untuk lanjutannya akan kakak bahas di episode selanjutnya. See you and happy teman-teman. Semangat belajar. Dadah.